Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Tebo. Di kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh Evangelis Ripka. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama berdiri, kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Satu sukacita kita boleh kembali bersekutu di tengah-tengah segala kesulitan yang boleh kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi. Kita percaya bahwa Dia tetap Allah yang besar, yang boleh menolong kehidupan kita dan layak untuk dipuji. Mari bersama-sama kita memuji dan meninggikan Dia, biar jiwa kita memuliakannya. Tatkala kita melihat bintang nomor 8 di malam hari, kita boleh melihat ciptaan Tuhan yang megah. Kita tahu yang menciptakan adalah Allah. Kau Allahku. Bila nanti Kristus memanggil kita, ketika kita pulang ke rumah Bapa, itulah saat yang paling kita nanti-nantikan. Kita akan melihat Tuhan yang besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita ku amat besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhan akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur atas kesetiaan Tuhan. Kami naikkan syukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Lebih dari semua Tuhan, kami mengingat bagaimana karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di kayu salib, yang menyelamatkan setiap kami orang-orang berdosa. Pada saat ini kami sadar ya Tuhan, siapa kami di hadapan-Mu. Kami hanyalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya binasa. Tapi hanya karena kasih-Mu yang besar, karena cinta-Mu yang besar, Kau menyelamatkan setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan menyertai kami, kami tahu Tuhan hadir. Layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk menaikkan pujian-pujian kami, dan boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Misalkan ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke
18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, pada masa-masa sulit seperti ini, kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Itulah alasan kita tidak menyerah menghadapi kehidupan, tapi kita terus maju bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari bersama katakan, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ku berserah kepada
dalam segala hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan punya rencana, dan Dia peduli akan setiap kehidupan kita, satu demi satu. Biar ini menjadi terus menguatkan kita. Kita percaya Allah peduli, Allah mengerti kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita, boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Benar pujian yang baru saja kami nyanyikan, bahwa kami sangat bersyukur karena memiliki Tuhan yang begitu peduli kepada kami. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak kami mengerti, namun kami bersyukur karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, menolong dan menopang kami dalam masa-masa yang sulit.
Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini untuk boleh dipakai menjadi berkat. Dan jemaat-Mu yang mendengarkan juga boleh dikuatkan dan boleh dituntun bagaimana menghadapi masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh diizinkan Tuhan beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Walaupun di rumah, saya percaya bahwa sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan, Dia ada hadir bersama dengan kita. Nah, saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, tapi saya tidak membaca semuanya, saya hanya membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, lalu dilanjutkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Tema yang kita renungkan pada hari ini adalah firman Tuhan adalah kekuatan kita di masa sulit. Ya, sekali lagi, firman Tuhan adalah kekuatan kita di masa yang sulit atau masa yang sukar. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, negara yang kita cintai ini, itu telah menyebabkan banyak orang di setiap lapisan masyarakat mengalami masa-masa yang sukar. Jadi setiap orang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda satu sama lain. Tetapi setiap orang memiliki atau mengalami masa-masa yang sukar. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kita menghadapi masa yang sukar itu, kita sesungguhnya tidak pernah sendirian. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang siap menolong kita. Saudara, hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua. Ketika Yosua diperhadapkan pada situasi yang sukar. Mengapa saya katakan Yosua mengalami masa yang sukar? Di dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi, Musa dikatakan bahwa Musa yang memimpin bangsa Israel
keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan yang selama 40 tahun memimpin bangsa Israel di padang gurun, di sana dikatakan telah mati. Dan Yosua mendapat perintah daripada Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagi Yosua ini merupakan tugas yang berat. Yosua merasa kecut dan tawar hati, sehingga Tuhan sempat beberapa kali di dalam pembacaan kita tadi menguatkan Yosua. Nah, mengapa Yosua mengalami kecut atau tawar hati atau mengalami masa yang sukar? Yang pertama alasannya adalah bahwa Yosua itu harus menggantikan Musa, seorang pemimpin yang besar. Itu sesuatu yang tidak gampang. Pasti bangsa Israel itu akan membandingkan, oh kenapa kok tidak seperti Musa? Nah, akan menyalahkan Yosua kalau dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, itu yang pertama. Jadi dia merasa tertekan, oh saya harus menggantikan Musa, seorang yang hebat. Jadi itu merupakan satu tekanan bagi Yosua sendiri. Sehingga dia sempat tawar hati, dia rasa kecut. Ya, makanya Tuhan nasihatkan, jangan tawar hati, jangan kecut dan seterusnya. Yang kedua, mengapa Yosua mengalami masa yang sukar adalah karena tanah Kanaan yang akan mereka masuki, penduduknya itu dikatakan memiliki postur tubuh yang tinggi besar seperti raksasa. Jadi tanah Kanaan itu memang tanah yang subur, yang makmur, tetapi bukan gampang untuk mendudukinya karena ada penduduknya, dan penduduknya itu seperti digambarkan seperti raksasa itu. Jadi berat bagi Yosua. Lalu yang ketiga adalah bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua adalah bangsa yang terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tidak gampang, bandel, sulit diatur. Jadi ketika Yosua menerima mandat daripada Tuhan bahwa engkau harus memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, bagi Yosua itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit. Dan bagi Yosua dia merasa bagaimana ya, bisa enggak saya melakukan itu. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan karena ketika melihat Yosua mengalami kegentaran, Tuhan itu memberikan kekuatan. Tuhan berjanji akan menolong Yosua. Di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan memberikan jaminan kepada Yosua bahwa aku akan menyertai engkau sehingga setiap tempat yang engkau injak Tuhan akan berikan kepadamu dan kepada bangsa Israel. Lalu ayat yang kelima, Tuhan juga mengatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan melawan engkau. Sebagaimana aku telah menyertai Musa yang besar itu, aku akan menyertai kamu juga. Jadi Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Yosua. Bahkan di dalam ayat yang ke-9 bagian B dikatakan, janganlah kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu sangat mengerti pada kegentaran dan ketakutan yang dihadapi oleh Yosua, sehingga dia memberikan janji penyertaan, memberikan kekuatan kepada Yosua. Namun kita juga bersyukur karena bukan hanya Tuhan memberikan janji, tapi Tuhan juga memberikan petunjuk kepada Yosua yang harus Yosua lakukan supaya dia bisa menjadi orang yang berhasil memimpin bangsa Israel. Jadi Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus Yosua lakukan supaya dia berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di dalam ayat yang ke-8 di sana Tuhan mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dari ayat yang ke-8 ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua, yaitu bahwa dia akan berhasil
jikalau dia memiliki sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Jadi ada 3 sikap yang disebutkan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-8 ini. Yang pertama yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah renungkanlah itu siang dan malam. Jadi merenungkan firman. Dan yang ketiga adalah bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya ya, dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 3 sikap yang Tuhan perintahkan yang memberikan jaminan bahwa Yosua akan berhasil, yaitu bagaimana sikapnya terhadap firman Tuhan. Yang pertama, dia harus memperkatakan firman. Yang kedua adalah harus merenungkan firman itu siang dan malam. Dan yang ketiga adalah bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis, artinya melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita akan melihat ketiga hal ini secara garis besarnya demikian. Yang pertama itu memperkatakan firman. Saudara, mengapa memperkatakan firman itu begitu penting? Nah, ini seringkali diabaikan ya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan dulu berpikir bahwa memperkatakan firman itu hanya waktu khotbah. Tetapi ketika saya menemukan ayat ini, saya mendapatkan kekuatan bahwa ternyata memperkatakan firman itu bukan hanya pada waktu khotbah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Itu sangat berdampak Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika dia melayani, dia juga menggunakan firman. Kita ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus ada 3 kali menyebutkan ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ya, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menghadapi cobaan dari iblis, dia hanya mengatakan firman, ada tertulis. Maka kalau kita lihat hasilnya adalah bahwa iblis pun mundur daripada Tuhan Yesus. Itu kita lihat contoh daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam peristiwa penciptaan alam semesta, di dalam Kejadian pasal 1 itu dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia dengan mengucapkan firman. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang dan seterusnya. Jadi firman itu berkuasa. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada itu melalui berfirman, melalui firman. Dan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 17, Paulus mengatakan bahwa salah satu senjata orang percaya supaya bisa mengalami kemenangan dalam hidupnya adalah dikatakan pedang roh adalah firman. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa firman itu adalah senjata. Kapan dia bekerja? Ketika diperkatakan, ya, ketika diperkatakan. Nah, saya sangat diberkati dengan kitab Yesaya 44 ayat 26. Di sana Tuhan berjanji mengatakan, aku akan meneguhkan, aku akan menguatkan, aku akan melaksanakan keputusan dan apa yang disampaikan oleh para nabi. Kita tahu bersama bahwa para nabi itu adalah utusan Allah dan yang dia sampaikan adalah firman Allah. Dan ketika para nabi menyampaikan firman Allah, maka Tuhan berjanji, aku akan menguatkan, aku akan melaksanakan firman itu. Kalau nabi itu bilang Yerusalem dibangun, maka Yerusalem pun akan dibangun. Nah, saudara sekalian, inilah senjata kita sebagai orang percaya. Kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami kemenangan di dalam masa yang sukar itu adalah Tuhan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, memperkatakan firman. Hal yang kedua yaitu merenungkan firman. Merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya adalah kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman. Kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan apa yang Tuhan katakan.
Kalau kita sering mendengarkan berita yang menggoncangkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, kita akan sangat terpengaruh dengan berita itu. Tetapi ketika kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman, dengan apa yang Tuhan katakan, hasilnya akan berbeda. Makanya Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar dan seterusnya itu kita harus pikirkan. Artinya kita harus memasukkan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yaitu firman Allah itu ke dalam hati kita. Maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Yang ketiga adalah dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita bukan hanya memikirkan, bukan hanya merenungkan, bukan hanya memperkatakannya, tetapi juga kita harus melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ketiga hal ini harus dilakukan secara seimbang, secara bersama-sama. Jadi kalau hanya sekedar memperkatakan, mengatakan firman tapi tidak melakukan, itu tidak akan berdampak dalam hidup kita. Tetapi kita harus melakukannya secara seimbang, bersama-sama. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan itu akan menentukan baik atau buruk keadaan kita. Jadi bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus satu, memperkatakan firman. Yang kedua, kita harus merenungkan itu siang dan malam. Dan yang ketiga, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berjanji kepada Yosua, ketika dia melakukan itu, maka dia akan berhasil. Ya, di dalam ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara sekalian, semua kita menginginkan keberuntungan, bukan? Kita merindukan bahwa kita bisa kuat di dalam menghadapi masa yang sukar ini. Kita bisa mendapatkan jalan keluar, kita mendapatkan terobosan-terobosan. Maka kuncinya adalah apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua. Kita juga harus melakukannya. Mungkin ada yang berpikir, apa kaitannya ya dengan masa sukar yang kesulitan yang saya hadapi dengan firman? Saudara, bukan tidak ada hubungan. Sangat berkaitan erat. Ketika kita mencoba mempraktekkannya, membaca firman Tuhan secara rutin dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita melakukannya, dan ketika ada janji-janji Tuhan yang menguatkan, kita mulai memperkatakan itu dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami banyak hal-hal besar yang Tuhan janjikan. Kesaksian saya secara pribadi adalah dulu saya itu orangnya penakut. Saya penakut, tetapi ketika saya makin banyak belajar dan membaca firman Tuhan dan mulai memperkatakannya, saya berubah menjadi seorang yang lebih pemberani. Bahkan saya bersyukur diberikan kesempatan dalam suatu masa kami sering melayani orang yang kerasukan, yang diganggu oleh kuasa kegelapan. Bayangkan saya yang penakut harus melakukan dan melayani demikian, itu tidak gampang bersama dengan suami saya. Tetapi ketika saya belajar untuk mempraktekannya, ya, memperkatakannya, maka saya melihat banyak yang mengalami kelepasan, tertolong dan dikuatkan. Bukan saya, tetapi karena firman. Karena firman itu adalah senjata dan firman itu berkuasa. Oleh sebab itu dalam masa yang sulit ini, inilah waktunya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, di dalam doa dan juga di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita banyak yang dihimbau untuk di rumah saja, bukan? Mungkin kita bingung, apa yang harus saya lakukan ketika saya berada di rumah? Nah saudara, ambil waktu setiap hari, sebanyak-banyaknya ketika kita lagi kosong,
kita gunakan waktu itu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka di sana ada banyak kekayaan, kekuatan, penghiburan, dan saya mengalami bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap kuat sekalipun menghadapi masa yang sulit. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai dan Tuhan memberkati kita. Saat teduh. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah bergabung bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus, Pos Tebo. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersama kami untuk beribadah di tanggal 26 Juli 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Titus Kurniawan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.